pembahasan hidup kehidupan manusia. Lalu saya bedakan antara pendapat orang yang dekat ke agama dan orang yang jauh dari agama. Jadi kalau untuk pemikiran teologi, wujud dari kehidupan manusia itu adalah akhirat, surga, ini dekat. Ya. Biasanya ini teori yang dikeluarkan oleh para filsuf di zaman abad pertengahan. Jadi mereka itu masih terikat dengan dogma. Yang berikutnya adalah pemikiran dunia. Jadi wujud kehidupan manusia itu pertama itu masyarakat tanpa kelas, kedua kehancuran kebudayaan, dan ketiga itu globalisasi. Sebenarnya banyak ya beberapa teori-teori yang menyampaikan tentang bagaimana wujud kehidupan manusia. Jadi saya hanya mensimplifikasi teori-teori yang pada umumnya dipelajari. Saya jelaskan dulu tentang pemikiran teologi. Salah satu dari tokoh dari wujud kehidupan manusia yang bersifat akhirat itu adalah Saint Augustinus. Santo. Kalau bahasa Inggrisnya Saint. Ayah. Pendeta. Kalau Santo itu bahasa Indonesia. Jadi manusia itu hidup di dunia sebenarnya adalah untuk kehidupan akhirat. Jadi sama dengan dalam agama Islam. Cuma bahasa dari Saint Augustinus, kalau untuk surga itu civitas Deus, itu adalah civitas Deus. Jadi kerajaan setan. Jadi kalau seandainya selama di dunia ini kita berbuat baik, itu akan menuju ke civitas Deus, yaitu kerajaan surga. Civitas Deus, civitas Katanya apa? Lalu kalau neraka itu disebut civitas Deus. Dia benar. Lalu untuk pemikiran teologi, mereka itu sama dengan pemikiran Islam. Ada yang bilang bahwa untuk nasib itu tergantung dari Tuhan. Ada juga yang bilang bahwa nasib itu tergantung dari manusia. Ada juga yang bilang bahwa nasib itu ada campur tangan Tuhan dan ada usaha manusia. Nah, kalau untuk Islam ada Jabariyah, di mana untuk kehidupan manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Ya, bagaimanapun kita usaha, kalau tidak sama Tuhan ya tetap tidak lulus. Terus ada juga beberapa aliran yang mengatakan bahwa nasib manusia itu harus ada usaha dari manusia untuk bisa menentukan bagaimana kehidupan sesuai dengan manusia itu sendiri. Jadi tidak memasrahkan pada nasib. Misalkan ini ya, kamu ingin lulus bahasa Inggris, TOEFL 510, cukup dengan doa enggak? Enggak. Jadi harus ada usaha. Ya, jadi yang menentukan itu memang takdir Tuhan, tetapi kita ada ikut campur dalam menentukan bagaimana kedepannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau dalam konteks agama Kristiani, ya, kebanyakan mereka itu lebih ke Jabariyah. Konteks yang menentukan nasib itu adalah Tuhan. Ya, karena tidak ada selain Tuhan yang menentukan bagaimana manusia bertakwa. Jadi manusia itu di zaman itu disebut dengan perilaku amor fati.
bergembira ketika saat sekarang. Jadi kita nggak tahu bagaimana ke depan itu, sebenarnya kita bergembira dan bahagia di saat sekarang. Daripada kita ya tidak bersenang-senang dan tidak menggembirakan diri, itu juga kita dapat kebahagiaan di akhirat. Jadi lebih baik dari sekarang kita senang-senang. Enjoy. Ibaratnya adalah buku filsafat sejarah yang saya baca, Cakra Kepemimpinan, tahu nggak? Cakra Kepemimpinan, tahu ya? Jadi cakra itu dia kan ada ya sisi-sisi di bagian luar. Iya. Iya. Jadi sisi luar itu nggak pernah lepas ya, karena ada ikatan antara pusat dengan titik. Jadi nggak lepas gitu manusia. Jadi terkadang kita ini agak sulit bagaimana takdir itu ya, karena ada kisah Imam Malik sama Syafi'i, Apa? kisah Imam Malik sama Imam Syafi'i yang berdebat. Wis. Ini cocoknya buat saya. Bisa PPG juga jago dia. angka ya. Yang tapi disuruh berburu sama Imam Malik. Terus Berburunya keluar mencari ilmu gimana? Cocok. Mana dia? Saya lupa Pak. Ya. Imam Syafi'i itu disuruh berburu ke yang lain. Cuman nanti menurut Imam Malik juga bahwa untuk rezeki itu tidak perlu ditanya, dia datang ke rezeki. Kalau Imam Syafi'i harus datang bahwa rezeki itu harus dicari. Tapi saya kemarin cerita ya sama orang-orang tasawuf ya, dia agak berbeda levelnya dari kita. Dia bilang bahwa memang untuk rezeki ini cukup kalau aja dulu. Jadi setiap perjalanan hidupnya itu pasti ada ya tata Tuhan gitu ya. Yang mungkin kita udah ada insting kita Tuhan gitu. Artinya manusia itu sudah dikasih tanda-tanda sama Tuhan, artinya nggak ada manusia itu menentukan berlebihan atas itu katanya. Cuma kata Rasul ya sama Mustafa ya, ini kalau kejadiannya agak vulgar ya, tapi ini contoh kita ya, bahwa memang ada semacam tindakan kita itu yang menentukan nasib kita. Misalkan ya, ini mohon maaf ya, ini ada laki-laki, ada perempuan ya, sepi misalnya, jangan ketahuan dulu ya, sepi, lalu yang namanya manusia Naluri kawan gua. jadi ada kesempatan yang mungkin berbuat yang tidak bagus ya. Tapi ada nggak orang yang mungkin ketika dapat kesempatan itu dia menolak? Ada. Ada di situ adanya ya, kesadaran individu untuk menentukan masa depan. Iya. Ini kan udah setting ya, sepi atau segala macam gitu ya. Jadi naluri kita itu pasti memuncak gitu ya. Tapi di keadaan tertentu dimana kita nggak mau melakukan itu, berarti kan yang menentukan masa depan itu adalah diri sendiri. Itu kata Rasul. Jadi bukan alam, bukan keadaan terima. Jadi adalah manusia. Itu kata Rasul. Tapi ada yang mungkin nggak terkontrol ya, itu manusia juga menentukan. Karena ketika berbuat yang tidak senonoh itu kan kita pasti mikir juga, ini akibatnya apa pada kita kan gitu. Jadi bukan berarti dia terlanjur kecebur, bukan berarti bukan dari dia, tapi dari dia nggak bisa mengontrol bahwa perbuatan ini berakibat buruk kepada itu kata si Rasul. Contoh yang